Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat salihah? Semoga baik-baik aja ya. Karena lagi musim pandemik ini udah mulai peak lagi. Jadi jangan lupa jaga prokes, protokol kesehatan dan tetap sedia imun booster supaya sahabat salihah semua tetap bisa produktif menjalani hari-hari. Oh ya, sebelumnya minta maaf banget nih, udah 2 pekan kita gak upload video terbaru karena memang qadarullah wa masyafa'al saya juga kebagian kena positif COVID dan gejalanya nih kayaknya gejala COVID gelombang ketiga yang Omicron. Jadi seperti masuk angin tapi disertai pegalino. Jadi memang ini gejalanya agak beda ya sahabat saya semua. Dia nggak ada sesak nafas, terus juga nggak ada anosmia ya, yang kehilangan penciuman dan juga indera pengecapan. Itu saya nggak ngerasain, tapi ternyata waktu dicek swab dan juga PCR positif COVID. Jadi teman-teman tetap, walaupun sudah vaksin, saya juga sudah vaksin 2 kali, tetap harus hati-hati ya, dijaga kesehatannya, imun boosternya, dan semoga kita semua sehat. Dan langsung aja di video kali ini kita mau membahas tentang bagaimana kita memanajemen finansial untuk proyek-proyek kita, karena aku yakin sepertinya banyak sahabat salihah semua yang juga punya bisnis atau small business, ada usaha kecil-kecilan, atau juga mungkin yang sedang berusaha untuk jadi content creator. Nah, kan juga kita perlu mengatur keuangan kita ya, jadi affiliate marketer di marketplace dan lain-lain. Nah, ini saya mau share bagaimana saya manajemen finansial selama saya membuat proyek khususnya di Brightalk Indonesia. Stay tune. Oke, langsung aja buka. Ya, kita mulai dari ini. Biasanya kalau di Brightalk kita langsung aja buat spread dari Januari sampai Desember. Terus ini beberapa rekapan ya, misalnya kita buat konten promosi atau konten marketingnya seperti apa, product selling, kemudian program, kalau kita bikin program registrasi program, nanti ditulis revenue-nya berapa, pesertanya berapa. Terus kalau misalnya partnership, terkadang juga kolaborasi suka ada ketika kita jadi media partner dan lain-lain. Khususnya buat konten creator itu biasanya kita juga dapat fee ya. Nah, itu juga nanti bisa dicatat juga. Ini contoh aja ya, misalnya kalau kita enggak ya berarti disilang. Terus product selling misalnya kita dari Shopee atau dari misalnya dari affiliate marketer atau lain-lain, itu bisa ditulis di situ. Ini jadi supaya kita bisa lihat overview selama 1 tahun performa kita, performa bisnis kita seperti apa, dan juga performa finansial kita seperti apa. Kemudian ini contoh ya, jadi setiap tahun pasti dibuat financial recap dan financial projection. Kalau financial recap ini rekapitulasi dari income dan juga outcome kita, gitu ya. Ini sebagai contoh income misalnya dari modal ada modal bentuk utang, ada bentuk investor, gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya kalau revenue pemasukan dari setiap tahunnya. Jadi kita recap. Misalnya nih kalau di Brightalk dari 2016, 2017, 2018, 19, 20, 2021. Nah, nanti juga di recap juga dari product selling berapa,
program registration berapa, partnership berapa aja dari sini ya. Terus setiap tahun di rekap gitu. Terus kalau pengeluaran misalnya ini ya, misalnya aja kayak seperti ini, kemudian rata-ratanya dari setiap tahunnya dari produksi berapa, operasional berapa, marketing berapa, dan gaji berapa. Ini contoh aja. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat financial recap bisa kalau mau pakai template seperti ini. Nah, kalau yang sebelah sini ini adalah financial projection. Kalau projection itu yang akan kita proyeksikan selama 1 tahun ke depan. Jadi ini rencana ya, financial planning kita, rencana kita selama 1 tahun ke depan. Kita lakukan budgeting ya, budgeting di produksi, operasional, marketing, dan gaji. Itu maksimal berapa gitu ya dalam 1 tahun. Nanti bisa dibuat rata-rata per kuartal ataupun per bulan gitu. Nanti kalau udah dapat budgetnya gitu, oh kita ternyata pengeluarannya segini, kita buat target omsetnya. Jadi nanti kalau dari target omset ini bisa ketahuan selisih antara omset sama pengeluaran. Ini kan jadi margin kita ya, keuntungan kita dalam 1 tahun gitu. Nah, nanti kalau udah lihat target omset bisa dibuat rata-rata per bulannya, atau sahabat salihah juga bisa buat target omset ini per kuartal. Karena kan belum tentu, misalnya kita membuat program ya, belum tentu programnya akan running setiap bulan. Jadi bisa jadi programnya per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali. Jadi nanti bisa juga kita buat bentuknya per kuartal seperti ini. Seperti itu ya. Ini contoh supaya teman-teman bisa kegambar, oh ternyata kalau mau merencanakan finansial itu ya kita mulai dari financial recap dulu, dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Kalau baru banget mulai seperti apa, bisa langsung ke financial projection kalau baru banget mulai. Nah, nanti setelah itu ini di bullet journal teman-teman semua bisa dibuat revenue log dan spending log. Jadi nanti tadi kan dari target omset ya, kita udah ada target omset. Kalau kita rata-rata per bulan seperti ini, nah, nanti kita buat misalnya rata-rata per bulan 15 juta atau 13 juta. Terus udah nanti kita buat deh tracker dari Januari sampai Desember. Jadi nanti kalau misalnya bulan Januari tercapai targetnya 50%, nah nanti kita buat arsir. Ternyata bulan Februari berapa gitu, tinggal ditambah sampai nanti ke bulan Desember tercapai nggak targetnya ini semua ya. Targetnya 100, misalnya ini tadi 162 juta gitu ya, nanti apakah tercapai atau tidak. Baru kalau spending log kita buat per item tadi, produksi, operasional, marketing, dan juga gaji. Gitu aja nanti kita bisa tulis nih contohnya ya. Yang satu harus pakai pensil nih contohnya, nanti tinggal direkap aja setiap bulannya budget kita seperti apa, apakah sesuai sama budget atau enggak. Kata tadi kan ini misalnya 1 tahun budgetnya cuma 140 juta, berarti rata-rata per bulan 11 juta misalnya ya. Nah, nanti kita lihat per bulan pengeluaran kita melebihi budget atau enggak, dan terlihat ya. Seperti itu deh, simple banget. Semoga bisa diaplikasikan buat teman-teman pebisnis. Semoga bisnisnya berkah, dan juga semoga pandemik ini juga membawa peluang-peluang baru buat bisnis dan juga buat perkembangan konten-konten kita sebagai content creator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.